Oke guys, cek 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 cek. Selamat datang di Room School AW Horror guys. Oke, kali ini aku di sini karena banyak kali pembahasan di TikTok, di Instagram, paling banyak di TikTok, di komentar, di live yang menanyakan bagaimana caranya kesurupan. Aku nggak tahu kenapa kalian pengen kesurupan. Aku juga bingung. Entah kalian sepemikiran atau sejalur dan tujuannya sama kayak aku. Tapi kalau kalian nonton video ini hanya mencari menit di mana aku mengasih tahu caranya kesurupan, mendingan nggak usah. Di sini aku akan mengasih full pemahaman dan caranya. Oke, lebih baik kalian nonton, jangan kalian skip. Tonton dengan teliti, dengan jiwa yang tenang, sambil ngopi, sambil ngudut. Oke, guys. Oke, kita masuk ke caranya kesurupan. Oke, mungkin yang pertama kalian akan tanya bagaimana caranya kesurupan. Udah pak, udah di situ aja. Nah, gimana yang kadang-kadang kalau kita bahas kesurupan yang dimana manusia tidak bertingkah laku normal. Oke. Pertama, jika kalian ingin kesurupan, kalian harus tahu resikonya dulu. Jangan cuman kesurupan hanya karena ngelihat orang kesurupan. Kesurupan itu resikonya besar. Yang dimana posisi kita, raga kita mengikhlaskannya, dikendalikan, dan dimasukkan oleh bangsa jin ataupun disebut bahasa trennya hantu. Oke? Di situ. Resikonya dulu. Dan yang kedua, kalian harus tahu, kesurupan ini bukan hanya plup bisa langsung kesurupan. Tidak. Kesurupan itu kalau kalian renungi itu salah satu juga seperti keilmuan. Kenapa aku sebut keilmuan? Karena tidak banyak orang bisa kesurupan. Begitu juga jika kita belajar suatu hal yang mengandung ataupun itu ilmu, tidak banyak orang bisa menguasai. Contohnya matematika, harus ada juga ilmunya. Begitu juga, maka aku sebut kesurupan itu sebagian dari keilmuan. Gitu. Yang selanjutnya, pasti banyak pertanyaan dari kalian, bang aku udah ngisi, bang aku udah punya kodam, bang aku udah dimasukin tapi nggak mau, padahal itu sama bopo ataupun guruku sendiri. Tahu kan alasannya kenapa? Karena kalian tidak mempunyai suatu pemahaman. Kalian langsung ingin belajar itu langsung jadi. Itu yang salahnya guys, itu salah. Jadi kalau kalian ingin menguasai suatu hal, kalian harus tahu dulu kanan, kiri, depan, belakang. Maksudnya resiko, manfaat gitu. Pembelajarannya nih gimana, memberatkan atau tidak? Resikonya untuk kalian gimana? Resikonya dengan orang banyak gimana? Resikonya dengan kehidupan kalian sehari-hari bagaimana? Gitu. Paham sampai di sini? Jadi ketika kalian udah belajar, kalian diisi, kalian ngamalin suatu hal yang dikasih sama guru kalian, kalian amalin dulu itu. Jangan langsung berpikir langsung pengen kesurupan. Untuk apa? Sekarang ku tanya itu. Langsung pengen kesurupan, diisi langsung belajar, langsung pengen kesurupan itu untuk apa? Sebenarnya aku tanya ini. Apa hanya untuk kebutuhan story? Biar dianggap keren. Biar dianggap orang, dia punya kodam, hati-hati. Salah itu. Karena 99% orang pengen kesurupan itu karena dia pengen dipuji atau kebutuhan story. Gimana itu? Makanya banyak orang yang nanya sama aku, caranya kesurupan tuh gimana? Resikonya gini guys. Nih ya, sebelum aku kasih tahu caranya, aku sharing dulu pengalaman aku.
Aku dulu sama seperti kalian, pengen kesurupan kodam. Terus aku belajar, tapi nggak secepat itu. Pelan pelan mau kalau nggak salah menghabiskan waktu selama kalau sekarang itu jatuhnya 4 tahunan gitu. Untuk full. Tapi kalau untuk setengah, aku belajar tentang kesurupan itu yang paling setengah tahun. Itu hanya setengah pemahaman gitu. Tapi kalau untuk full pemahaman dan menguasainya itu kalau nggak salah 4 tahun. 4 tahun. Jatuhnya sampai sekarang. Resikonya satu, kalau kau bisa kesurupan, kalian semua bisa kesurupan. Kalian kalau berjalan ke suatu tempat, mau ngobrol, mau nongkrong sama teman kalian, itu kalian itu kayak nggak nyaman aja. Karena apa? Karena raga kalian itu udah jebol. Basah, kasarnya jebol. Udah dimasuki sama jin. Jadi ketika kalian ngumpul di mana-mana itu, duduk kalian, ngobrol kalian itu nggak tenang. Ada hawa panas lah, ada hawa getar lah. Padahal kalian tidak ingin menunjukkan suatu hal halus yang kalian miliki. Tapi karena raga kalian itu udah longgar, bahasa trennya. Jadi dimanapun kalian berada, jika ada makhluk yang ingin masuk, kalian merasakan tidak kenyamanan di dalam dimana kalian berada itu, gitu. Sanggup kalian seperti itu. Misalnya juga kalian lagi makan sama keluarga, kalian lagi jalan sama cewek, kalian lagi nongkrong sama teman. Tak mungkin di tempat kalian di mana berada itu tidak ada makhluk halus, pasti ada. Dan makhluk halus itu bisa melihat mana raga manusia yang bisa dia masukin. Gitu. Ini khusus pertanyaan untuk orang yang pengen kesurupan. Ada juga yang kedua, dia punya kodam tapi dia pengen kesurupan. Beda halnya sama orang yang mempunyai pendamping yang khusus memang mendampingi dia, entah dari leluhur ataupun dari isian dia belajar. Jadi ketika dia belajar kesurupan, dia udah bisa. Ketika dia jalan ke sana ke sini, nongkrong sana sini, itu raganya tenang-tenang aja, walaupun agak sedikit ya, mungkin ada gangguan sedikit, tapi tidak seperti orang yang pengen kesurupan tadi tapi badannya belum ada isian. Jadi kalau orang yang udah ada isian, udah ada pendamping, ketika raganya jebol, dia bisa kesurupan. Jadi yang menahan makhluk-makhluk itu ketika dia berada di suatu tempat manapun, itu pendampingnya. Jadi ketika ada makhluk yang mau masuk, dia berkata dulu nih sama manusia yang dia jaga atau dia dampingi. Kayak ngebatin, ini ada makhluk yang mau masuk, gimana? Dimasukin atau tidak? Kalau dimasukin, aku sebagai pendamping, aku minggir biar dia masuk. Tapi kalau dirimu tidak ingin memasukin, aku akan tetap berada di sekitaran badanmu menghalang dia agar tidak masuk. Kan ada dua jenis tuh orang pengen kesurupan. Yang satu, yang tadi aku jelasin, itu hanya orang yang penasaran. Yang kedua memang orang pengen belajar. Gitu. Cuman kesurupan tidak secepat itu. Tidak langsung kalian diisi langsung bisa. Gitu. Dan resikonya fatal. Ketika kalian udah jebol raga, emosional kalian dari 50 bisa naik ke 100% mungkin. Ketika kalian misalnya kalian masih santai nih, kalian nggak bisa kesurupan nih misalnya ya, kalian lagi ada masalah, berkelahi, entah berdebat sama keluarga, kalian kayak masih bisa nahan emosi. Tapi ketika kalian udah bisa kesurupan, ketika kalian mempunyai suatu masalah yang ngebuat emosi kalian itu naik, bisa jadi nanti kalian kerasukan gitu, karena energi kalian mengundang makhluk halus ataupun pendamping kalian masuk. Kenapa bisa masuk? Karena kalian udah jebol raga gitu, karena memancing suatu emosi dari diri kalian ke mereka. Jadi gitulah kalau misalnya raga kalian udah nggak normal. Bisa jadi nih kalian berkelahi nih sama teman kalian kan, biasanya kalian tuh kayak biasa aja, tapi karena kalian udah jebol raga kalian, tiba-tiba tangan kalian bergerak sini, kadang nonjok gitu. Karena raga kalian udah nggak normal, dia bisa lalu lalang suka-suka dia gitu. Terus untuk yang ini mungkin kalian cari tahu kan di sini, kayak mana caranya kesurupan. Mungkin kalian menunggu apa yang aku bahas ini.
Cara kesurupan itu banyak caranya. Satu, bisa dibantu dengan orang yang lagi kerasukan ataupun kesurupan. Contohnya ada teman kalian yang lagi kesurupan, kalian pengen juga kesurupan, dekati aja dia gitu. Biasanya dijantur atau dijedotin kepala kalian, ataupun kalian terkena senggolan, ataupun kalian terkena pukulan dari orang yang kesurupan, kalian bisa nyambung kesurupan dengan sosok-sosok yang di sekitar, bisa langsung masuk. Itu cara pertama ingin kerasukan gitu. Biasanya dia refleks. Orang yang lagi kerasukan kita dekatin, terus dia ada kayak benturan atau nyenggol kita atau nyentuh kita, kita bisa juga kesurupan biasanya. Tapi hal ini biasanya cuma 50%. Dan selanjutnya itu gagal. Banyak orang yang udah ngetes tapi gagal. Tapi ada yang ngetes juga bisa kerasukan. Yang kedua, puasa muti. Ada yang melakukan pengen kesurupan, dia puasa muti. Kadang amalan tertentu gitu. Kenapa bang harus ada amalan atau puasa muti? Sebenarnya amalan ataupun puasa muti itu hanya ingin mengetes seberapa yakin si manusia ingin bisa kesurupan atau menguasai keilmuan itu. Itu aja tujuan dari amalan tersebut. Untuk mengetes keyakinannya gitu. Ini kalau aku ngasih nilai 80 ataupun 70% orang banyak yang berhasil. Ketika dia mengamalkan sesuatu, terus dia mencoba untuk niatkan agar bisa paham atau menguasai hal atau keilmuan hal halus, bisa jadi tentang kesurupan juga, dia bisa 8 atau 70% orang banyak yang berhasil. Tapi sebagiannya banyak yang tidak berhasil karena dia tidak sabar. Oke. Yang ketiga, orang bisa kesurupan, langsung bisa kesurupan, ketemu sama orang yang pas. Aku pernah ngajarin orang untuk bisa kesurupan hanya seminggu. Cuman amalannya ringan aja, kayak misalnya amalannya itu sebelum tidur berwudu, terus baca syahadat, sholawat. Kadang ada yang pengen belajar sama aku waktu berapa hari yang lalu, itu cuman 2 kali pertemuan. Hari itu langsung dia bisa kesurupan gitu. Cuman kalian harus pahami dulu, sebelum kalian bisa kesurupan, kalian akan masuk yang dimana bisa dibilang tahap mediumisasi. Oke? Tapi kalau misalnya batinnya itu lemah, dia langsung bisa tahap kesurupan. Karena ada beberapa orang yang aku bilang tadi, aku ajari kesurupan itu langsung bisa kesurupan karena batinnya lemah. Tapi kebanyakan orang itu kan batinnya kuat. Jadi mereka masuk ke dalam tahap mediumisasi. Yang dimana mediumisasi itu hal yang jin itu juga masuk. Hantu itu masuk ke dalam badan kita, cuman kita yang mengendalikan. Beda dengan kesurupan. Kesurupan itu jin itu masuk, tapi kita yang dikendalikan. Itu banyak orang yang ketika dia merasa kesurupan, tapi dia masih tahu nih sekitar, mendengar, melihat gitu. Itu tahap mediumisasi. Mediumisasi itu ketika sadar dia masih bisa menceritakan apa yang dia rasain. Tapi kalau kesurupan, kalau kalian ketemu kawan kalian yang kesurupan, terus kawan kalian sadar, kalian tanyain, dia diam aja, itu dia habis kesurupan. Karena kesurupan itu kayak orang yang habis bangun tidur terus ditanya-tanya, bingung mau jawab apa, orang baru bangun tidur soalnya gitu. Tapi kalau mediumisasi, contohnya gini, makhluk itu masuk, cuman manusia ini yang mengendalikan makhluk tersebut, seperti itu. Jadi kalian harus paham. Jadi di sini kuncinya, kalian jika gagal, berarti misalnya kalian belajar kesurupan tidak langsung bisa kesurupan, berarti kalian salah satu orang yang mempunyai kebatinan yang cukup kuat. Tapi misalnya kalian belajar kesurupan, tiba-tiba kalian langsung tuh nggak masuk tahap mediumisasi, langsung bisa kesurupan, berarti kebatinan kalian tuh lemah. Pembahasan maksudnya aku bilang kebatinan, jiwa kalian, jiwa.
jiwa dalam kalian gitu. Jadi paham. Kalau untuk saran aku sih, kalau dari aku, cara kalian ingin kesurupan, kalau ini normal ajaran aku ya, sering sholat malam. Kayak contohnya aku menguasai itu, aku sholat malam di tahajud, sholat tahajud, witir, sama sholat hajat. Di sholat hajat itulah aku menginginkan, aku berdoa, aku ingin merasakan suatu hal yang seperti itu. Aku berdoa sama Tuhan, dan aku bilang ke Tuhan dalam doa aku itu, aku siap tanggung resikonya. Dalam sebulan itu aku sholat sunnah, tahajud, witir, dan hajat gitu. Dan alhamdulillah aku ketika melakukan sebulan, aku tes di tengah malam, tapi mediumisasi dulu, ada pergerakan aku ikuti gitu. Terus selanjutnya aku asa, langsung aku paham tentang yang namanya kesurupan. Itu pun kalau nggak salah setengah tahun. Itu pun masih setengah, belum bisa aku untuk kayak fullnya aku bisa kesurupan itu kalau dihitung dari tahun yang lalu, sekarang 4 tahun. Oke, sampai di sini aja pemahaman yang aku bisa jelasin, dan ada saran yang aku bisa jelasin ke kalian. Oke, jikapun ada suatu hal lagi yang kalian ingin aku jelasin, atau ada pemahaman yang ingin kalian dengar dari aku, komen aja, bang buat pemahaman ini, bang buat pemahaman itu. Oke, tapi kalau nggak ada ya udah. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube Ayu Horor, tembus ke support ke 100.000 subscribe.